Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Ya, saya Indra Karismiaji, lebih dikenal sebagai pemerhati dan praktisi pendidikan yang memang berjuang supaya bangsa ini lebih cerdas lagi dan kita bisa membangun negara ini menjadi negara yang makmur, yang sejahtera buat kita semua. Laskar Aman ini adalah Aman itu singkatan dari Angkatan Muda Anies Baswedan. Walaupun saya nggak terhitung muda lagi, tapi jiwanya masih muda lah kan begitu. Intinya kita yang berjiwa muda dan di Laskar Aman ini unik. Kenapa? Karena anggotanya itu berasal dari lintas agama, lintas kepercayaan, lintas suku, lintas daerah kan. Jadi munculnya Laskar Aman ini memang selain kita mendukung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden RI 2024-2029, kami punya misi untuk mempersatukan bangsa ini. Jadi terlihat sekali kan pembelahan kita sudah sekian lama seakan-akan dibelah menjadi dua kutub yang sangat berbeda dan sepertinya nggak bisa disatukan, ya kan? Nah ini karena kami ini kebanyakan dari lintas agama, ada yang Nasrani, saya sendiri Katolik, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Kristen, dan lain sebagainya. Kami ingin meruntuhkan stigma kalau pendukung Pak Anies itu hanya dari satu kelompok saja. Tapi memang kami ini tidak mendukung Pak Anies berdasarkan agama kami, tapi memang berdasarkan program-program beliau, karisma beliau, prestasi beliau kan gitu. Jadi nggak melihat lagi isu-isu yang isu-isu primordial kan begitu, kan memilih itu berdasarkan agamanya, sukunya, daerahnya enggak, tapi lebih ke prestasinya, kemampuannya, rekam jejaknya, itu yang bagian dari cara kami mengedukasi masyarakat dan juga upaya untuk mempersatukan bangsa ini. Jadi gampangnya gini Mas, orang-orang seperti saya itu stigmanya nggak mungkin mendukung Pak Anies Baswedan karena ya kan, karena framingnya kan selalu yang mendukung Pak Anies Baswedan itu adalah mereka-mereka yang dianggap saudara-saudara kita yang Muslim dan yang radikalis kan begitu, yang bahkan isunya itu mau pokoknya kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden Indonesia itu akan jadi Suriah kan gitu loh, akan jadi negara khilafah, jadi negara Islam kan begitu. Saya 5 tahun tinggal di Jakarta tetap aja ke gereja, tetap aja bisa beribadah, nggak ada yang memaksa saya untuk pindah agama atau enggak, justru kehidupannya itu rukun, nyaman, kohesivitasnya tinggi dan itu ada riset akademisnya kan yang dibuat oleh NTU kan, artinya bukan asal ngomong. Tapi secara akademis sudah dibuktikan kondisi seperti itu. Kan? Jadi kan faktanya dengan apa yang dihembuskan itu kan satu hal yang sangat berbeda kan begitu. Saya sekitar beberapa hari yang lalu lah membaca salah satu kajian juga tentang polarisasi. Dan Indonesia ini termasuk negara yang polarisasinya sangat rendah, hampir nggak ada. Tapi kan itu semua kelihatan polarisasi itu ada di medsos, ya kan? Jadi kehidupan nyata dan kehidupan maya ini dua hal yang sangat berbeda ternyata. Ini kajiannya seperti itu ya. Saya lupa kajiannya dari mana, tapi adalah itu kajian internasional seperti itu. Nah, kenapa ini terjadi? Begitu saya masuk lebih dalam, sepertinya memang dihembuskan ketakutan, ya kan? Ya tadilah ketakutan
nanti akan dijadikan negara Islam misalnya. Pancasila akan diganti kan begitu. Dan saya juga nggak tahu kenapa arahnya Pak Anies gitu loh. Saya selalu bilang, boro-boro ganti Pancasila, ngadain formula aja susah banget mau ganti Pancasila lagi kan begitu. Ini kalau kita berpikir logis kan begitu, ya kan? Kita berpikir rasional itu itu semua hanya rekayasa, ya kan? Yang menurut saya ini ilmu yang sudah ratusan tahun dipakai di Indonesia berhasil. Namanya divide et impera kan begitu. Bagaimana dibuat dua kelompok yang bermusuhan, ya kan? Jadi memang dibuat seolah-olah terjadi perbedaan yang memang sepertinya nggak bisa disatukan, tapi biar mereka sibuk berkelahi dan ada kelompok yang ambil keuntungan dengan pertikaian ini kan persis seperti VOC kan begitu. Dan ini membuktikan saya sebagai orang pendidikan mengatakan ini indikator bahwa memang bangsa ini belum cerdas. Ya kan? Karena dari ratusan tahun yang lalu masih gampang aja diadu domba kan begitu. Nah ini yang harus ada perubahan. Nah perubahan itu nggak bisa dengan cuman sekedar ngomong aku Pancasila, NKRI. Gimana ngomong aku Pancasila tetapi nggak mau bersatu dengan saudara kita yang berbeda. Pancasila itu kan 5 sila, Mas. Betul. Ya kan? Sila ketiga. Persatuan Indonesia itu artinya ya kita mau bersatu, bergaul dengan mereka yang berbeda. Bisa beda agama, bisa beda kepercayaan, bisa beda pilihan politik, bisa beda macam-macam lah. Kan gitu, warna kulit, bentuk rambut, semua bisa beda kan gitu. Nah, kita punya nggak keinginan memang untuk bersatu? Tapi kalau dari awal kita sudah, jadi sekarang tuh hidup, yang tadi karena dihembuskan ketakutan ini dua kelompok memang hidup dengan penuh kecurigaan. Ya kan? Ya. Kelompok minoritas seperti saya, ya kan, karena ditakut-takuti nanti menjadi negara Islam nggak bisa, itu punya kecurigaan dengan saudara-saudara kami yang Muslim itu nanti kami nggak boleh beribadah lagi, nanti kami dipaksa untuk menjadi pindah agama, nanti jadi ada ketakutan itu, jadi mau ngapain aja udah curiga dulu. Nah, sedangkan saudara-saudara kita kami yang Muslim juga ada kecurigaan nih kan begitu dengan yang non Muslim ini kalau mereka justru akan membuat kondisi nggak nyaman jadi itulah jadi dua kelompok ini dibikin saling curiga, hidupnya nggak nyaman kan begitu. Nah ini kan harus di-stop, ini harus kita satukan. Dan itu sudah terlihat di Jakarta. Nah ini tinggal apa yang terjadi di Jakarta, kita eskalasi ke tingkat nasional, capek lah kita berantem terus kan begitu. Kita harus saling merangkul, masalah namanya kaki keinjak itu suatu hal yang wajar ya kan. Kalau kita berkumpul banyak orang kan begitu. Tapi kan bukan berarti tujuannya memang untuk nginjak, tapi terinjak kan begitu. Agak sulit karena memang ya karena saya orang pendidikan ya, problematika memang di dunia pendidikan kita. Jadi ada hal yang menarik, tahun 2021 yang lalu OECD itu membuat kajian tentang kemampuan membaca di abad 21. Kita telah bertahun-tahun PISA kita jeblok terus kan begitu. Tapi ternyata ada dampaknya. Yang menarik dampaknya adalah buat orang Indonesia, kita itu adalah bangsa yang paling nggak bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Kenapa? Karena kita tidak mampu mencari bahan referensi yang benar. Jadi kan kita bisa lihat sekarang orang ngomong apa, orang yang nggak jelas siapa, ya kan, menjelek-jelekan siapa, tiba-tiba di-share semua dan orang anggap itu kebenaran. Jadi memang problematikanya ini adalah di pendidikan. Ya. Jadi
untuk memperbaiki bangsa ini kita memang harus memperbaiki pendidikan kita, literasi kita harus ditingkatkan sehingga tadi nggak mudah untuk dibohongi, ditakut-takuti kan gitu loh, diprovokasi. Tadi deh yang saya sampaikan kan begitu. Kelompok yang kiri ditakut-takuti dengan tadi nanti kamu akan dijadikan harus pindah agama, nggak bisa beribadah. Kelompok yang kanan setiap hari itu diprovokasi dengan mengolok-olok mulai dari cara beribadah, cara berpakaian, bahkan beberapa tokoh agamanya juga ada yang khotbahnya dipotong-potong terus dijelek-jelekan. Itu kan menjadi awalnya kecurigaan terus tumbuh menjadi kebencian gitu. Dan ini yang saya katakan ini sudah dilakukan sejak zaman VOC dulu. Tapi sampai sekarang masih berhasil nih kan begitu. Ada pihak-pihak yang justru mengambil keuntungan dengan kondisi ini. Yang kerjanya memprovokasi kelompok ini, yang menakuti kelompok itu kan begitu. Itu yang muncul terus di kehidupan dunia maya kita yang ini memang harus dihentikan kan gitu. Harus ada konten-konten yang edukasi bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Contoh lah kan gitu. Kita melihat Pak Anies lagi bicara tentang inovasi. Ya kan? Ambil contoh batik. Ya kan? Ambil contoh batik. Tujuannya adalah bicara tentang inovasi, ya kan? Batik itu yang tadinya dipakai sebagai bawahan kain kan begitu. Terus keluar dari pakem, ya kan, melanggar pakem, dipakai jadi kemeja, jadi atasan. Tapi yang dipotong itu adalah melanggarnya kan begitu. Terus dianggap Pak Anies itu nggak suka pakai batik. Nanti mungkin mengganti semua baju batik jadi gamis. Ada yang begitu kan aneh-aneh aja kan begitu loh. Jadi sebetulnya kalau orang itu terdidik, ya kan, nggak akan percaya dengan ini. Tapi tadi masalahnya adalah bangsa ini masih memang butuh PR besar untuk meningkatkan kecerdasannya kan begitu. Dan ini yang harus dilakukan, ya kan. Dan saya pribadi melihat hanya Pak Anies yang tahu permasalahan ini. Yang lain saya nggak pernah ada bicara. Kenapa? Saya mengatakan ini karena pertama kali waktu Pak Anies dulu menjadi Mendikbud, paparan pertama beliau, judulnya Gawat Darurat Pendidikan Indonesia. Nggak ada satupun Mendikbud yang punya paparan itu. Berarti kan tahu masalah, tahu penyakitnya nih kan gitu loh. Tapi problemnya memang Pak Anies nggak punya waktu, diberikan waktu untuk nyari obatnya, gitu loh. Jadi semua itu jelas kan gitu. Semua ujungnya di pendidikan. Kita lihat yang sekarang juga selalu dihembus-hembuskan masalah intoleransi, ya kan? Menariknya Helen Keller itu kan seorang tokoh dunia, wanita buta yang pertama kali punya gelar sarjana. Beliau mengatakan gini, hasil tertinggi dari sebuah proses pendidikan adalah toleransi. Jadi betul, kalau di Indonesia itu intoleransinya tinggi, ya berarti karena mutu pendidikannya buruk. Dan kita lihat kan dari hasil PISA, dari ini semua memang buruk kan begitu. Nah jadi kita di sini punya tugas mengedukasi masyarakat untuk memberikan informasi-informasi yang benar, ya kan? Tidak menyebarkan hoax, tidak mengambil keuntungan-keuntungan dengan kondisi tadi yang masyarakat memang mudah terprovokasi karena tadi nggak bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini, bagaimana mencari referensi dan itu di level guru-guru kita pun mereka nggak bisa membedakan. Literasi digitalnya itu memang parah sekali dan kenapa
Microsoft itu kan menempatkan Indonesia sebagai warganet yang paling biadab se-Asia Pasifik kan begitu. Jadi ini masalah kita bersama, ya kan? Yang tentunya kita nggak ada gunanya mencari siapa yang salah. Tapi kan kita justru harus memperbaikinya. Makanya kita sepakat dengan istilah perubahan. Memang kita butuh perubahan. Kita harus berubah dari mungkin 8 tahun ini kita hidup dengan penuh kecemasan, ketakutan, ya kan, bahkan sudah muncul kebencian kan begitu, menjadi sesuatu yang guyup, menjadi sesuatu yang indah kan begitu. Jadi saya ambil contoh lah kan gitu, dan Pancasila itu memang sebetulnya didesain untuk menjadi alat rangkul, bukan alat pukul kan gitu. Indonesia ini nggak bisa menghindari yang namanya perbedaan lah. Makanya kan semboyannya bineka, tapi tunggal ika kan gitu. Jadi contoh yang terjadi nyata. Ada sebuah, karena saya orang Katolik ya, gereja Katolik di Duri Selatan, di Tambora, itu sudah 34 tahun Mas. IMB-nya nggak keluar. Ya kan? Jadi udah lewat berapa gubernur pun IMB-nya nggak keluar. Kenapa nggak keluar? Karena warga di sana tidak ingin dibangun gereja. Ya kan? Ini orang bisa mengatakan warga sana berarti intoleran, radikal ini kan gitu. Terus apa solusinya? Menghina-hina mereka di medsos, mengkadrun-kadrunkan mereka. Atau kita punya jalan yang namanya jalan Pancasila. Datengin. Ya kan? Itu kan cara yang manusiawi, yang beradab. Sila kedua kan? Ya kan? Diajak bicara, ya kan? Musyawarah untuk mencari mufakat. Ya kan? Sila keempat kan? Gitu. Dan yang disampaikan oleh Pak Anies waktu itu sederhana. Bapak Ibu, sekarang kalau dibalik gimana? Kita kan butuh beribadah. Kita butuh masjid. Tapi saudara-saudara kita gak mengizinkan kita membangun masjid. Apa perasaan Bapak Ibu? Ternyata selama ini gak ada orang yang bicara begitu kan gitu. Itu kan sebuah langkah yang sangat manusiawi, sangat beradab. Bukan terus, wah kamu kadrun, kamu intoleran, kamu radikal. Ngapain? Ngobrol, ajak bicara, dialog. Jadi lucu kalau orang mengatakan narasi itu nggak penting. Communication skills itu nggak penting. Itu 21st century skills, keterampilan abad 21 gitu. Tanpa itu ya kan terjadi pergesekan terus. IMB itu nggak akan keluar kalau nggak dilakukan cara dialog dengan baik. Dan akhirnya sambil nangis-nangis warga di sana kan mengatakan, Pak Anies dulu kami tuh betul-betul membela Pak Anies loh di 2017. Dan kami tidak ingin ada gereja di sini. Tapi Pak Anies sendiri sekarang yang minta. Jadi kan justru menunjukkan Pak Anies berani untuk menolak pendukungnya sendiri kan gitu loh. Istilahnya kan begitu. Untuk memberikan apa? Keadilan sosial. Sila keberapa? Sila kelima. Ini udah Pancasila semua kan begitu. Supaya apa? Supaya masyarakatnya bersatu, terjadi persatuan Indonesia, sila ketiga, dan sila pertamanya berjalan. Masyarakat bisa, dari setiap agama bisa beribadah. Ini kan Pancasila, dan gak perlu bilang, aku Pancasila, NKRI. Gak perlu, tapi implementasikan dalam tindakan, dalam kehidupan saya, dalam kebijakan. Itu yang penting. Tapi kita selama 8 tahun ini gak merasakan itu. Ya kan? Yang saya tahu, Pak Anies dalam membuat kebijakan nggak pernah ngelihat labelnya, nggak pernah ngelihat agamanya, nggak pernah ngelihat sukunya, tapi lihat masalahnya kan begitu. Termasuk tadi masalah tempat ibadah, bukan terus karena ini Kristen, karena ini Katolik, terus Pak Anies maju, tapi Pak Anies melihat dari, loh mereka ini juga butuh tempat ibadah loh, ya kan? Masa nggak diberikan tempat ibadah? Kan saya harus memberikan keadilan sosial bagi semua. Jadi
kembali tadi, Pancasila itu bukan alat pukul, tapi alat rangkul gitu. Bagaimana Pancasila itu harusnya dipakai sebagai panduan pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakannya. Dan saya terus terang 5 tahun ini nggak melihat ada kebijakan yang istilahnya berat sebelah karena tadi faktor agama, faktor suku, enggak kan gitu. Semuanya tadi berdasarkan kebutuhan. Masyarakat Hindu diberikan untuk ini bakar krematorium ya kan begitu. Jadi semuanya memang berupaya untuk melakukan keadilan sosial kan begitu. Itu yang terjadi dan saya sering lucu kan gitu di beberapa tempat saya ketemu mereka yang nggak tahu kenapa begitu membencinya Pak Anies kan gitu. Ya kan dengan mengatakan yang jelek-jelek gitu loh semua. Saya cuma tanya, Anda kenal dekat dengan Pak Anies? Enggak. Anda pernah dialog dengan Pak Anies? Enggak. Anda pernah ketemu Pak Anies? Enggak. Kok bisa benci ya? Kecurigaan dan prasangka. kan lucu kan gitu loh. Orang yang nggak tahu ya kan, nggak pernah bahkan ketemu aja nggak pernah, tapi bencinya luar biasa kan gitu. Gimana ini kita hidup dengan kebencian. Nah, melihat ini saya selalu ingat kata-kata bijak dari Nelson Mandela. Nelson Mandela mengatakan, nggak ada orang yang lahir itu langsung membenci orang lain karena beda ras, beda warna kulit, agama, nggak ada. Artinya kalau mereka membenci orang lain, itu mereka belajar untuk membenci. Nah, berita bagusnya, kalau mereka bisa belajar membenci, berarti mereka juga bisa belajar untuk mencintai. Logikanya kan begitu. Kalau mereka bisa belajar membenci, mereka bisa belajar mencintai karena mencintai itu adalah satu yang lebih natural buat manusia. Itu menurut Nelson Mandela. Dan itu yang kami di Laskar Aman berupaya lakukan itu. Bagaimana kita menunjukkan kita saling cinta. Jadi saya kalau daerah-daerah bicara dengan para relawan juga dengan orang-orang lain, saya mengatakan saya nggak minta untuk Anda milih Pak Anies. Tapi saya cuma minta satu, ayo sama-sama bangun negara ini. Ya kan? Dan dengan bangun negara ini, tolong jangan anggap kami musuh. Walaupun kita berbeda pilihan, jangan anggap musuh. Anggap kami saudara seperti kami juga menganggap Anda saudara. Iya kan gitu loh. Saya mengatakan ibaratnya gini loh. Anggap aja pilpres ini kayak dulu waktu kita kecil balapan naik sepeda sama adik kakak kita lah kan gitu. Ada yang menang, ada yang kalah, tapi kan pulang tetap ke rumah, tetap jadi saudara kan begitu loh. Nggak terus jadi musuh, ya kan? Tapi coba yang terjadi selama ini. Ada suami yang cerai sama istrinya, ada kakak adik yang nggak kenal satu sama lain, ada teman yang berpuluh-puluh tahun jadi nggak kenal, tetangga yang nggak, hanya karena beda pilihan politik kan aneh. Gitu. Udah itu yang dipilih ngumpul lagi jadi satu kan. Yang udah cerai gak bisa rujuk lagi tuh. Yang udah musuhan udah kan. Ya, saya salah satu orang yang di depan terus nih urusan PPDB, walaupun Pak Anies nggak pernah minta karena memang saya sendiri juga termasuk orang yang mengidekan zonasi itu. Kenapa? Ya kita lihat khususnya di Jakarta lah. Jakarta itu kan dari SD sampai SMA, SMK, negeri, itu kan nggak ada biaya sama sekali, gratis istilahnya. Ya kan? Tapi selama ini untuk masuk ke sekolah negeri yang gratis itu digunakanlah standar nilai atau tes. Nah,
logikanya anak-anak yang punya akses terhadap bimbel, buku adalah yang prestasinya akan lebih tinggi. Ya kan? Akibatnya apa? Anak-anak orang kaya sekolahnya di sekolah gratis. Anak-anak yang miskin karena tadi nggak punya akses ke bimbel dan sebagainya harus di sekolah yang berbayar, kan begitu. Ini kan bukan keadilan sosial namanya, kan gitu. Nah, disitulah kita punya ide waktu itu di Kemendikbud untuk membuat konsep ini. Memang nggak bisa hanya di zonasinya saja ya, tetapi juga di nanti jumlah sekolah juga harus ditambah. Desainnya waktu itu seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi ada ketidakadilan sosial di sana. Yang kedua adalah kita muncul yang namanya ilusi prestasi. Ambil contoh lah. SMA 8 DKI Jakarta. Yang sangat diincar banyak orang. Ya, kan gitu. SMA 8 dan SMP 115 kan ya. Gitu kan? Gitu. Kalau mau jujur, ya kan? Dulu sebelum zonasi, yang berdiri di depan kelas itu seekor kambing. Prestasinya tetap bagus. Kenapa? Ya karena dari awal udah pintar-pintar semua yang masuk sana. Pulang sekolah mereka masih ikut bimbel, masih ikut berbagai macam ini. Jadi andai kata yang di sekolah itu yang ngajar itu seekor kambing, tetap prestasinya bagus. Kan jadi pertanyaan justru malah apa yang didapat di sekolah itu? Tapi sekolah itu selalu menjadi panutan, kan gitu loh. Padahal tidak mencerminkan, saya nggak mengatakan guru SMA 8 buruk, tapi kan akhirnya nggak mencerminkan betul-betul apakah memang itu adalah karya dari bapak ibu gurunya. Jadi udah curang duluan lah kan gitu. Mau gimana pun pasti hasilnya bagus. Akhirnya kan kita nggak tahu prestasi yang sebetulnya bagaimana. Nah sekarang dengan zonasi, saya terakhir itu bicara dengan Bu Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan, beliau menunjukkan ke saya, kurva distribusinya itu udah normal semua. Jadi di tiap sekolah, mau SMA 8, mau SMA manapun itu, yang paling tinggi memang anak yang tengah-tengah. Ya kan? Yang nggak pinter banget, nggak kurang banget kan harusnya begitu. Yang pinternya ada sedikit, yang kurangnya juga ada. Sehingga di sini istilahnya mulai dari 00 lagi nih. Ya kan? Tiap sekolah bisa kita lihat apakah benar terjadi pelayanan pendidikan. Ya kan? Nah, Pak Anies ini adalah salah satu kepala daerah yang paham kenapa ini ada. Dan terus terang saya menarik tuh begitu tahun 2020 tuh pas pandemi kan. Itu begitu kita selesai PPDB, rapat di Dinas Pendidikan itu yang sudah saya lupa Bu siapa yang bagian urusin PPDB itu bertahun-tahun sambil menitikan air mata tuh mengatakan begini, saya baru sadar kalau selama ini tuh saya tuh zolim. Gitu loh. Ya kan? Jadi dia nggak menyadari kalau selama ini dengan proses yang dilakukan itu menutup kesempatan bagi anak-anak yang memang termarginalkan kan, gitu. Termasuk mereka yang kenapa di DKI itu menggunakan usia yang diprotes berbagai macam. Saya mengatakan mereka itu usianya sudah tua, nggak sekolah karena mereka nggak punya kesempatan. Terus siapa yang mau mikirin mereka? Gitu. Jadi juga saya ini kan yang banyak itu kan dokter-dokter yang mau masukkan anaknya masuk ke gitu. Dan saya suka Bapak Ibu ini lucu, ya kan? Anda berani bayar puluhan juta di bimbel untuk masuk sekolah yang gratis kan begitu. Sekalian aja masuk sekolah yang bayarnya mahal kan begitu. Ini nggak disadari banyak orang. Jadi justru berikan kesempatan sama mereka-mereka yang makan aja susah. Biarkan mereka bersekolah. Bapak Ibu punya uang, punya rezeki lebih, sekalian aja ke sekolah yang memang bayarnya mahal. Di sana bisalah prestasi itu memang sesuai dengan apa yang Anda bayarkan kan begitu. Sekolah internasional SPK ini itu lebih pas daripada memaksakan sekolah yang harusnya berikan kesempatan bagi mereka yang nggak sekolah. Gitu. Itu kan yang terjadi kenapa angka partisipasi murni di Indonesia di DKI juga sebelum zonasi ini
nggak naik-naik kan begitu. Ya stagnan gitu aja kan begitu. Nah, memang kemarin angka putus sekolah juga tinggi yang juga dipakai untuk menyerang Pak Anies. Ya saya bilang, ya mikirlah DKI itu kan yang paling paling kena dampak Covid. Makin banyak orang yang nggak punya pekerjaan, yang bisnisnya hancur, yang mereka harus pindah mungkin pulang kampung ini, ya anaknya berhenti sekolah lah, makanya putus sekolahnya tinggi. Itu wajar karena dampak Covid kan gitu. Kalau di kampung Covid nggak Covid tetap ke sawah kan gitu loh. Jadi sekolah nggak gitu berdampak. Itulah kenapa kalau kita lihat rata-rata pemimpin daerah, pemimpin di pusat itu paling nggak suka ngurus pendidikan. Kenapa? Satu nggak kelihatan, ya kan? Nggak kelihatan kan, beda sama bangun gedung kan begitu, itu kan kelihatan. Tapi kalau pendidikan kan nggak kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, waktunya lama. Dari anak kelas 1 SD sampai lulus SMA, itu lewat 2 periode, Mas. Ya kan? Jadi nggak akan bisa ditunjukkan kalau ini berhasil karena lewat dari 2 periode. Belum kuliahnya kan gitu. Berarti butuh 4 periode nih kan gitu. Kalau mau nunjukin hasilnya kan gitu. Itu yang membuat pendidikan itu nggak pernah menjadi prioritas. Padahal di lagu kebangsaan kita aja jelas loh. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ya kan? Kan begitu kan, bukan bangunlah kereta cepatnya, bangunlah ibu kotanya kan? Karena saya juga tinggal di Jakarta dan tahu persis kan gitu. Kalau kita bicara Pak Anies menang karena politisasi agama, saya harus katakan itu benar. Tapi yang melakukan bukan Pak Anies. Lawannya Pak Anies yang melakukan itu, ya kan? Jadi gini lah. Lawannya Pak Anies pada saat itu kan justru yang memulai politisasi agama dengan sebagai dia menggunakan ayat dari kitab sucinya orang lain dipakai buat berpolitik kan gitu. Kan awalnya kan di situ. Itu buat saya wajar kalau orang marah kan gitu loh. Ya orang kitab suci kok dipakai buat politik kan gitu. Itu kan mengutip itu. Nah disitulah makanya orang muncul kan gerakan yang 411, 212 kan gitu. Jadi itu merupakan sebuah reaksi, bukan aksi kan begitu. Jadi sebetulnya nih, kalau lawan politiknya Pak Anies dulu nggak pakai itu, dia menang loh. Menurut saya ya, dalam kondisi itu bahkan dengan survei-survei yang ada dengan ini, udah menang kan gitu. Tapi karena menggunakan politik identitas, malah jadi bumerang kan begitu. 212 itu saya kenal dengan teman-teman saya yang nggak mungkin disebut radikal. Nggak mungkin kan gitu. Karena kenal bener kan gitu dan berteman dengan saya kayak saudara sendiri ini kan gitu. Jadi yang saya non muslim kan. Jadi nggak mungkin kalau dia disebut dengan radikal. Tapi ikut menjadi bagian itu. Artinya kan ini bukan masalah intoleransi, bukan masalah terus mau menjadikan DKI sebagai provinsi syariah kan itu kan nggak seperti itu arahnya. Tapi justru ada sakit hati yang dirasakan yang menurut saya sangat manusiawi, sangat wajar. Mungkin saya pun kalau ada orang mengutip kitab suci saya dipakai buat kampanye, saya juga marah kan gitu. Jadi itu satu hal yang wajar, tapi sepertinya orang nggak mau terima, cuman melihatnya dari berbondong-bondongnya orang hadir di 411, 212 itu yang luar biasa. Saya melihat ini sebuah sejarah yang luar biasa dan yang paling menarik.
tidak ada keributan, tidak ada kekacauan, bahkan sampah pun tidak ada kan. Jadi betul-betul itu gerakan yang penuh akhlak, yang bermartabat kan gitu, yang memang bukan politis kan begitu. Justru karena disitulah Pak Anies itu menang, ya kan? Dan ini juga salah satu hal yang kenapa saya mendukung Pak Anies kan gitu. Saya kenal beliau kan melihat beliau tuh orangnya biasa-biasa aja, ya kan? Ya orangnya baik ini tapi maksudnya biasa-biasa aja gitu. Artinya ya kayak kita ini bukan orang yang wah luar biasa kayak ini. Kita Pak Anies adalah kita kan gitu. Tapi kayaknya orang itu gerah banget sama beliau ya kan gitu loh. Banyak orang pokoknya nggak mau beliau itu muncul, nggak mau beliau itu ini. Jadi kan kita malah bertanya ada apa ini kan begitu. Itu yang justru membuat kita ingin menjadi bagian untuk membela beliau karena apa yang beliau sampaikan nggak ada yang melenceng dan beliau tuh sangat konstitusional kan gitu. Beliau tuh sangat patuh dengan aturan gitu. Saya pernah loh ngajak teman-teman guru honorer. Kan selalu nih tiap pemilu itu kan guru honorer selalu jadi jadi bahan kan begitu loh. Ya kan? Dan sama permintaan guru honorer selalu begitu. Pak Anies kami dukung ya. Tapi tolong nasib kami nanti dipastikan kami dianggap. Apa jawaban Pak Anies? Mohon maaf saya akan menjalankan sesuai dengan konstitusi. Sesuai dengan aturan yang ada. Saya nggak bisa menjanjikan sesuatu yang kan sama sekali beda dengan politisi lain yang pasti akan jualan dulu dong. Nanti masalah janjinya belakangan. Kalau beliau udah dari awal mengatakan saya akan ngikutin aturan, ngikutin konstitusi kan begitu. Itu yang semakin membuat saya ini bener nih yang saya bela nih kan gitu loh. Jadi nggak salah lagi nih kan gitu. Nah belum lagi di beberapa diskusi kan gitu. Menarik dan ini juga selalu saya sampaikan kan gitu. Kalau kondisinya seperti framing yang ada sekarang, kalau Pak Anies itu hanya didukung oleh saudara-saudara yang muslim kan begitu. Ya udah fokus aja ke 85% kan gitu. Ngapain mikirin yang non muslim kan begitu. Udah fokus aja ke 85%. Yang non muslim aja 15%. Nggak ngefek. Tapi Pak Anies mengatakan bukan itu tujuan saya, bukan untuk menang, tapi untuk mewujudkan keadilan buat semua. Itulah kenapa Mas Indra berada di sini. Ini kita untuk semua. Kalau saya jadi pemimpin dulu di DKI juga bukan pemimpin yang milih saya. Tapi mimpin warga Jakarta. Mau milih mau enggak, itu udah beda begitu saya punya tugas sebagai gubernur. Tugas sebagai presiden. Jadi ya enggak berarti hanya berpihak pada yang milih, berpihak pada yang enggak, tapi harus adil itu yang disampaikan oleh Pak Anies. Kita butuh sebuah perubahan dan tokoh yang memang betul-betul istilahnya mengubah kondisi. Jadi jangan dikonotasikan berubah itu berarti semua program presiden kita jelek, bukan itu, tapi kita mengubah cara hidup ini loh, bernegara ini, bagaimana keakraban kita selama 8 tahun ini kan nggak muncul. Tadi loh, mau diakui atau enggak, setiap hari kita tuh curiga. Gitu loh. Isi media sosial kita adalah provokasi yang satu dibilang kadrun lah, yang satu dibilang cebong lah, jadi nggak terjadi sebuah keakraban di sini. Padahal kemarin saya baru ngobrol-ngobrol sama Bang Ges Khalifa sama itu. Dia juga cerita zaman gua kecil gitu. Kalau lagi Imlek ya dapat kue keranjang dari saudara. Kalau lagi lebaran kita ngirim sayur godok ke ini.
Itu dari dulu kita hidupnya seperti itu. Saya juga bilang, iya dulu bang saya tinggal di Condet, main bola abis itu tidur di masjid kan gitu loh. Nggak ada yang aneh-aneh kan gitu loh. Jadi sebetulnya kehidupan kita seperti, tapi karena ada provokasi. Jadi ada orang-orang yang memang sengaja mengadu domba dan mengambil keuntungan dengan perpecahan ini. Kan ada ketakutan kan gitu loh. Karena ketakutan, yaudah berarti harus membela mereka yang akan menjaga Pancasila kan gitu. Padahal nggak, gimana mau ngerubah Pancasila? Bikin Formula E aja susah banget, dikejar-kejar mulu, mau ngubah Pancasila lagi kan gitu. Dan sekali lagi saya mendukung Pak Anies, tapi juga saya nggak memaksa orang untuk mendukung Pak Anies. Tapi saya minta tolong kami yang berbeda pilihan jangan dianggap musuh. Anggap kami saudara, karena kami tetap mencintai Anda yang berbeda pilihan. Ini satu bangsa, satu tanah air kan gitu. Ayo kita bersatu bangun negara ini.